Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini saya percaya ada banyak tekanan hidup, bahkan mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mengalami sakit penyakit dan mungkin juga sudah disembuhkan dari sakit penyakit dan mungkin juga mengalami pemerosotan dalam keuangan, ekonomi dan sebagainya sehingga membuat kita tidak berjaga-jaga ya. Tapi saat ini firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Kolose 4 ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Firman Tuhan ini mengingatkan saya ya, bahkan menguatkan saya bahwa dalam apapun yang kita hadapi terus tekun di dalam doa, berjaga-jaga dan jangan lupa bersyukur. Saya mau membagikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan bahwa berjaga-jaga berarti waspada terhadap segala kemungkinan, terutama dalam hal-hal negatif ya. Berjaga-jaga juga berarti sikap bersiap-siap gitu ya, awas dan berhati-hati. Mengapa kita harus selalu berjaga-jaga? Karena hari-hari yang kita jalani ini penuh dengan kejutan ya, perubahan, percepatan, atau hal-hal yang tidak terduga bisa saja terjadi sewaktu-waktu dalam hidup kita. Karena tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi di kemudian hari, apa yang terjadi esok hari kita nggak tahu, apa yang terjadi saat kita bangun tidur ya dan sebagainya. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Di dalam Amsal 27 ayat yang pertama. Ya, kita harus tahu bagaimana hari esok. Kita tidak tahu bagaimana hari esok. Yang bisa kita lakukan adalah berbuat sebaik-baiknya dan berbahagia pada hari ini. Ya, orang yang bersyukur, orang yang berjaga-jaga bahkan doanya kuat, saya percaya dia berbahagia karena kita percaya dalam firman Tuhan mengingatkan kita bahwa obat yang manjur adalah hati yang gembira. Ya, kita memutuskan ketika bersyukur, aku akan berbahagia hari ini. Jadi apapun yang kita hadapi saya percaya tidak melemahkan iman saudara, malah membuat saudara semakin bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Amin. Di sini ada beberapa faktor mengapa orang tidak berjaga-jaga. Yang pertama, terlalu percaya diri ya. Rasa percaya diri yang berlebihan membuat orang merasa dirinya cukup kuat sehingga dalam segala hal mengandalkan kekuatan sendiri ya. Aku bisa kok, aku banyak uang kok, aku mampu kok, nggak perlu gitu. Sehingga kita tidak bisa berjaga-jaga ya. Orang yang demikian sulit sekali menerima nasihat, bahkan untuk ditegur orang lain juga nggak terima gitu ya. Alkitab menegaskan di dalam Amsal 3 ayat 5-7 di situ, percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, akui Dia dalam segala hal. Di pasal yang ke-7, di ayat yang ke-7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak gitu ya. Jadi kita harus berjaga-jaga, jangan merasa diri kita bisa, mampu, sorohani dan sebagainya. Harusnya kita terus berjaga-jaga, berdoa, bahkan kita mengucap syukur dengan apa yang kita alami saat-saat ini. Ya, Rasul Paulus juga memperingatkan ya di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-12, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh ya. Di sini Rasul Paulus menegaskan kita, mengingatkan kita kalau kita nyangka kita bisa berdiri teguh gitu, sehingga ingat suatu saat kamu jatuh gitu ya, karena kita manusia biasa yang ada kekurangannya, kelemahannya, titik lemahnya gitu ya, kita bisa jatuh. Oleh sebab itu diingatkan kita harus terus berjaga-jaga di dalam Tuhan. Di sini di dalam Galatia 6 ayat yang keempat, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri.
Jadi biar di antara kita semua belajar apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak harus kita lakukan, terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan ya. Jadi jika saat ini kita tegak berdiri dan menang atas pencobaan, ya sakit penyakit disembuhkan, ekonomi dipulihkan dan sebagainya, jangan takabur ya. Sebab iblis tidak akan pernah menghentikan usahanya sebelum misinya berhasil ya. Misi iblis kita tahu bersama di dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian A, dia memiliki misi mencuri, membunuh, bahkan membinasakan ya. Itu misi dari iblis. Oleh sebab itu mari kita kuat di dalam Tuhan. Jangan kasih celah sedikit pun buat iblis menggoda kita sehingga kita jauh dan tidak mau berjaga-jaga di dalam Tuhan. Yang kedua, mengapa orang tidak berjaga-jaga? Kurangnya pengenalan akan Tuhan dan firman-Nya. Di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya. Jadi kalau kita sudah kenal Tuhan, kita sudah tahu firman Tuhan, yuk kita lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi jangan sok tahu gitu ya. Tahu hari ini besok dilupakan. Lakukan hari ini besok nggak usah dilakukan. Jadi saya mau katakan yuk kalau kita sudah kenal Tuhan, mari pengenalan kita lebih dalam lagi kepada Tuhan, agar pengenalan yang kita punya kepada Tuhan kita boleh ajarkan ke generasi kita, ke anak-anak kita. Kita mau katakan bahwa Yesus adalah segalanya. Tidak ada yang salah dalam Kejadian sampai Wahyu yang membuat kita semakin berpaut kepada Tuhan. Ya, seseorang yang tidak memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan, bukan hanya tentang Tuhan saja, tentang pribadi Tuhan seperti apa, kuasa Tuhan seperti apa, bahkan kasihnya Tuhan seperti apa dan sebagainya, akan cenderung mengisi hari-harinya dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia ya. Jadi dia tidak tahu apa yang dilakukan itu ada akibatnya, ada yang harus dibayar gitu ya. Saya percaya apapun yang menjadi persoalan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan tidak membuat kita lengah ya, membuat kita lupa gitu, kita punya Tuhan. Jadi diingatkan kembali dalam Kolose 4 ayat yang kedua, bertekunlah dalam doa, jangan lupa berdoa. Dan dalam pada itu diingatkan berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saya percaya ketika kita melakukan kebenaran firman itu ada satu power yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Semakin kita melihat ke depan bahwa karya Allah besar dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Tahta kemuliaan yang kudus, selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia.
Sembahlah Yesus selalu.